Oke, di video ini aku nggak akan menjelaskan kesalahan umum apa gitu, tapi aku mau sharing, mau menceritakan pengalaman aku saat kelas 3 SMA. Jadi ini agak panjang, kalau yang mau nonton siapkan kuota dan wifi kalian. Ya, jadi seperti yang aku bilang, ini terjadi saat aku kelas 3 SMA. Nah, sekedar informasi, kelas 3 SMA ini aku pas awal-awalnya kritis dalam berbahasa Indonesia. Alasannya karena aku ketemu sama guru bahasa Indonesia aku di kelas 3 SMA. Bukan cuma hebat dalam menyampaikan materi, bukan cuma bikin aku ngerti materi bahasa Indonesia, tapi juga bikin aku aktif, bikin aku kritis dalam bahasa Indonesia tanpa mengurangi rasa hormat ke Kang Ilham dan Bu Neneng dan guru bahasa Indonesia aku yang lain. Tapi ya emang sih jujur, guru bahasa Indonesia aku yang lain itu bikin aku ngerti, tapi guru aku di kelas 3 ini, kelas 3 SMA, bikin aku kritis. Jadi kan karena aku jadi kritis bahasa Indonesia, aku pokoknya semua yang ngomong kata yang tidak baku aku benerin, pakai yang baku, pakai yang bener, pakai yang standar. Terus jadi grammar police juga gitu, setiap ada yang ngomong tata bahasanya salah aku benerin. Nah, karena kritisnya aku dalam berbahasa Indonesia, aku jadi pernah berdebat sama guru agama Islam. Debatnya tentang bahasa. Jadi ceritanya gini, saat itu kan lagi pelajaran agama Islam, dan guru agama Islam aku bilang kalau nulis kolbu yang artinya hati pakai ki, pakai q, sambil menjelaskan juga kalau kalbu pakai k artinya anjing katanya. Terus aku dengan kritisnya aku berbahasa Indonesia, aku ngasih argumen. Bu, kalbu pakai ki itu dalam bahasa Indonesia tidak baku. Ini sebenarnya salah sih. Jangan ditiru. Jangan mengoreksi orang lain dalam bahasanya di depan orang lain. Guru agama aku berargumen balik, iya benar. Udah setuju beliau teh. Benar, tapi ini kan pelajaran agama Islam katanya. Kalau di bahasa Arab, kalbu pakai k itu artinya anjing. Ya singkat cerita aku setuju lah. Oke lah, aku ngalah. Nggak ngalah juga sih, karena setelah pelajaran berakhir aku ngobrol sama gurunya. Diskusi, ini lebih ke diskusi, kira-kira nulis kalbu itu mending pakai k atau pakai ki. Dan aku juga ngomong selain kalbu itu ada kata-kata lain seperti Allah. Allah itu nulisnya pakai o atau pakai a, Allah atau Allah gitu. Kan dibacanya Allah, pakai o meren atau pakai a, nggak tahu. Nah, itu jadi bahan diskusi gitu sama guru agama aku. Beliau bilang memang kalau di bahasa Arab itu ya yang benernya kolbu pakai ko, pakai kof kan, kof. Singkat cerita, aku sama guru agama aku ini setujunya kalau ada kata yang kayak gitu lagi yang membingungkan, kita nulis pakai huruf Arab. Kalau kita nulis kolbu berarti kof lam ba. Biar apa? Biar pasti kita tuh pakai bahasa Arab. Nah, jadi dari cerita itu aku mau menyampaikan dua kalimat. Kalimat pertama, melihat kasus yang tadi itu kan gimana tuh kalbunya pakai k atau pakai ki. Nah, itu tergantung. Jadi aku nggak akan ngomong itu salah atau bener, nggak akan ngomong itu harus ini harus itu, nggak akan. Tapi aku bilang tergantung. Tergantung kita ngomong pakai bahasa apa dulu gitu. Kan aku mah selain mengajak untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia, aku juga mengajak untuk multilingual. Belajar bahasa sebanyak mungkin. Jadi kalau kita nulis pakai bahasa Indonesia, kamunya pakai k. Kalau kita tulis pakai bahasa Arab, pakai huruf Arab. Pakai kof lamba gitu. Sama seperti kata lain mah tuh amis. Di bahasa Sunda kan amis itu manis. Tapi di bahasa Indonesia amis itu bau, bau dari ikan. Hanyir di bahasa Sunda mah gitu. Gimana kita bedain antara amis manis dan amis bau? Ya tergantung ngomong pakai bahasa apa kita saat itu. Terus kata lain mah sampean. Di bahasa Sunda sampean mah kaki, di bahasa Jawa sampean itu kamu. Gimana ngartiinnya? Ya tergantung pakai bahasa apa ngomongnya gitu. Nah, kalimat yang kedua, jangan memanfaatkan bahasa tertentu untuk membawakan sifat tertentu. Dari kalimat ini bisa dilihat kalau aku tuh kurang setuju sama guru agama aku. Emang aku nggak setuju sebenarnya. Mengapa? Kita tuh kadang suka apa ya, refleks atau otomatis terpikirkan bahasa tertentu membawakan sifat tertentu biar terdengar internasional, pakai bahasa Inggris. Karena ini seminar internasional jadi pakai bahasa Inggris. Oh, ini kan seminar internasional, seminar internasional harus pakai bahasa Inggris. Padahal banyak orang luar tuh cuma satu orang. Itu pun orang Norwegia, bukan orang Inggris. Sisanya orang Indonesia. Jangan pakai bahasa Arab biar terdengar Islami, pakai bahasa Arab. Terus biar kelihatan fans anime, biar kelihatan wibunya berarti pakai bahasa Jepang.
biar kelihatan fans K-drama atau K-pop berarti pakai bahasa Korea. Malah ada yang berpikir biar kedengar seksi pakai bahasa Spanyol. Like what? Oke, terus biar kedengar romantis pakai bahasa Perancis. Oh, kuah. Maaf. Mengapa kita tidak boleh memanfaatkan bahasa tertentu untuk membawakan sifat tertentu? Karena kalau gitu jatuhnya kita jadi menggeneralisasikan. Kalau kita udah menggeneralisasikan, kita jadi rasis. Kita juga tahu masalah rasisme ini jadi masalah yang satu masalah besar selain COVID sekarang ini. Nah, kenapa kita menggeneralisasikan kalau membawakan bahasa tertentu untuk sifat tertentu itu ya karena alasannya gini nih. Bahasa Inggris biar internasional. Bahasa Inggris bener sih bahasa internasional, tapi bukan berarti harus pakai bahasa Inggris di seminar internasional. Kita punya undang-undang sendiri yang mengatur kalau di seminar internasional pun kalau di Indonesia ya pakai bahasa Indonesia. Kalau aku pribadi sih mendukung bilingual dua bahasa atau lebih. Terus Kaisar Hirohito, tokoh di Perang Dunia Kedua. Beliau orang Jepang, lahir di Jepang, tinggal di Jepang, besar di Jepang, ngomong pakai bahasa Jepang full. Fans anime bukan? Udah bukan. Terus juga Kim Jong Un, lahir di Korea, besar di Korea, makan makanan Korea. Beliau sangat mencintai bahasa Korea. Tapi apakah beliau fans K-pop? I don't think so. Kayaknya enggak deh, kayaknya bukan gitu. Well, siapa tahu sih, tapi aku pikir kemungkinan besar bukan. Terus juga ada dua tokoh nih di Arab, Musailamah Al-Kadzab. Orang-orang Islam percaya bahwa Musailamah ini seorang nabi palsu. Berarti dia bukan Islam kan? Bukan Islam. Tapi kan dia lahir di Arab, tinggal di Arab, besar di Arab, makan makanan Arab, ngomong bahasa Arab, full bahasa Arab tiap hari. Islam bukan? Bukan. Sama seperti pamannya Nabi Muhammad SAW, Abu Lahab. Beliau juga lahir di Arab, besar di Arab, tinggal di Arab. Beliau ngomong pakai bahasa Arab tiap hari, full bahasa Arab tiap hari. Islam bukan. Hingga nafas terakhirnya Rasul berusaha untuk mengislamkannya, mensyahadatkannya, beliau meninggal bukan sebagai orang Islam. Gitu. Kita tuh kalau udah memanfaatkan bahasa tertentu untuk membawakan sifat tertentu, kita jadi rasis, menjadi menggeneralisasikan. Padahal generalisasi ini tindak yang sangat tidak benar gitu loh. Apakah semua orang Jepang fans anime? Apakah semua orang Korea fans K-pop? Apakah semua orang Arab orang Islam? Apakah semua orang Prancis itu romantis? Apakah semua orang Spanyol itu seksi? Apakah semua orang Inggris itu internasional? Belum tentu, itu masalahnya. Oke, mungkin sekian saja. Agak panjang sih emang video ini mah sharing sih untuk ya cerita aja, untuk bahan diskusi. Well, udah sih video ini sampai sini aja.